kebenaran sampai sebagaimana dikatakan di dalam kejahilan sebelum orang itu mati atau sebelum ajalnya tiba. Tidak ada kata untuk orang itu hidup yang hidup dalam kejahilan sebelum datang hari kebangkitan. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wa anna ila wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Fa jasaduhum qabla al-quburi kuburu wa inna ra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Biasa merajaah sedikit. Kita kilas balik sedikit. Kemarin kita ngaji sampai makalah syair yang berbunyi wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, di dalam kejahilan. Maksudnya ini orang yang hidup di dalam kejahilan, qablal mauti mautun li ahli. Orang yang hidup dalam kejahilan, walaupun kematian atau ajal belum menjemput dia, maka dia sudah terlebih dahulu dinyatakan mati. Kalau orang hidup di dalam kejahilan, nggak perlu repot-repot nungguin mati, dia udah dicap mati. Berarti dalam artian apa tuh? Wujuduhu ka'adamihi, adanya kayak nggak ada, sama aja. Keberadaannya nggak ada, karena nggak punya bobot, nggak ada spesial apapun. Kita di saat punya barang mahal, barang murah kita lupain. Betul kan? Kadang-kadang kita sepele karena ternyata mata kita lagi sadar ada barang yang punya bobot, yang punya kualitas lebih dari yang ini. Akhirnya disayang, dibuang, nggak ada harganya. Kalau barang kayak gitu. Kalau manusia hidup dalam kebodohan, tandanya nggak punya kualitas hidup. Makanya kata Imam Syarani, orang ini kalau nggak yakin bisa menaikkan kadar kualitas hidup, nggak usah minta panjang umur Allah Ta'ala. Karena orang yang minta panjang umur, dia tahu eksistensinya, tujuannya buat apa. Ya, ini untuk menaikkan kualitas hidupnya dia. Contoh, ada orang punya motor, turun dari dealer, motornya standar aja. Lalu dia nggak puas, dibawa ke bengkel motif, ya, catnya dia rapiin, besinya dia krum dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya dia ngeluarin duit, dia ngeluarin segala macam upaya buat apa? Buat naikin kualitas motornya dia. Dia sadar dia ngeluarin duit, dan dia mesti ngeluarin duit, betul nggak? Mesti ngeluarin duit. Coba kalau dia nggak ada tujuan apa-apa, nggak punya riroh sampai situ, bakal dimodif? Enggak. Udah apa adanya aja, cukup, betul nggak? Lah orang tahu, orang yang tahu, nih ngomong kita bicara dalam kapasitas yang seharusnya semestinya.
Orang sadar dia pengen banget memperbaiki kualitas hidupnya, atau kalau memperbaiki berarti sebelumnya nggak baik, betul nggak? Atau dia pengen memperindah kualitas hidupnya, nambah bobot lagi kualitas hidupnya, dan dia sadar upaya untuk sampai ke tingkat tersebut, ini nggak bisa dicapai dengan wasilah duit, materi, mesti pakai umur. Wah, dia tahu sadar, orang-orang yang kayak gini sufi hebat ibadahnya. Kita tahu, ya Allah, kalau kita mau ngejar ibadah kayak mereka itu, umur kita udah nggak sampai nih. Terus gimana caranya? Minta sama Allah panjang umur. Paham nggak? Minta sama Allah panjang. Karena tanpa ada pemberian tambahan umur dari Allah Ta'ala, mustahil kita bisa naikin kualitas hidup kita sampai kayak yang kita mau. Figur kita siapa misalnya? Habib Ali Habsyi, Simtuturor, ya, atau kayak Habib Umar bin Hafid, atau kayak siapa lah. Mau nggak mau kita berusaha semaksimal mungkin ngikutin apa yang beliau kerjakan, kita ikutin. Dan kita sadar pasti beliau jadi kayak gitu bukan dalam waktu yang singkat, ya. Itu melewati waktu yang cukup panjang, dan di samping itu terdapat upaya dan usaha yang begitu besar. Makanya kata Imam Syaroni, ente itu nggak usah sok-sokan minta tambah umur sama Allah Ta'ala kalau ente nggak yakin bisa naikin kualitas hidup ente. Karena kenapa? Boleh jadi ente mati itu lebih baik buat ente. Ya, orang kalau masih hidup, makanya kita nggak boleh suka sama orang, nggak boleh menjustifikasi orang, betul nggak? Begitu kan? Diajarin kayak gitu. Bang mabok nih, bang judi nih, orang brengsek nih. Kok pakai tato? Biadab nih orang, bajingan pasti. Nah. Aneh nggak pakai tato, aneh nggak main judi, aneh lebih baik dari dia. Selama ini hidup kita punya potensi buat jadi orang brengsek. Selama kita hidup kita masih punya potensi buat jadi ahli maksiat. Selama kita hidup berarti kita masih punya potensi untuk membangkang sama Allah Ta'ala. Paham? Karena potensi itu bisa berhenti di saat kita mati. Di saat kita mati potensi itu udah nggak ada lagi. Jangan pernah bangga, jangan pernah kegirangan, jangan pernah sok-sokan. Udah masuk di majelis taklim, kita orang khair. Kita ini semua ini punya potensi zina, punya potensi minum khamr, punya potensi nyolong, punya potensi bla bla bla, walhasil punya potensi, benar nggak? Karena masih dihadapin sama hawa nafsu. Hidup kita nggak bisa lepas dari syahwat sama hawa nafsu masih. Jadi potensi itu masih banyak. Makanya nggak usah sok-sokan minta tambah umur kalau kita nggak yakin bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Karena mungkin di mata kita yang awam kematian ini angker buat kita. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata yang lain, ganti kacamatanya coba, pakai kemin yang lebih bagus biar lebih jelas melihatnya. Akhirnya kita dapatin, kematian ini ternyata kematian salah satu pintu kebaikan. Pintu kebaikan apa? Lewat pintu itu akhirnya terhentikan semua potensi-potensi kita melakukan keburukan. Jadi nggak semua, jangan sampai kita nilai kematian ini, Allah nyiptain kematian ini sadis banget ya, nggak enak banget ya Allah, kurang
haji kurang bagus kan? Tanda Allah marah gitu sama hambanya sampai akhirnya dimatiin. Allah matiin hambanya, tanda Allah marah apa? Ada orang ahli maksiat dimatiin sama Allah biar rasa mati juga. Jangan begitu. Boleh jadi karena Allah sayang umurnya diperpanjang, Allah udah habis sini aja. Karena kenapa? Kalau andai kan hidupnya makin panjang, pertanyaan yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah makin banyak ntar. Paham nggak? Nah, ini penjabaran kayak gini nih yang perlu dipahami, yang perlu didapatin. Edukasi seperti ini yang perlu disajikan sama orang-orang awam. Makanya dikatakan wafil jahli qabla mauti mautun di dalam kebodohan. Bagi orang yang hidup dalam kebodohan, sebelum tiba ajalnya dia udah dinyatakan mati. Karena hidupnya nggak ada kualitasnya, adanya kayak nggak ada. Mau ibadah dia nggak tahu ilmunya, ya kan? Coba. Orang kalau nggak ngaji dikasih tahu dikit dengar embel-embel kayak gini nih. Orang ini kalau nggak tahu ilmu, dia mau sholat nggak tahu ilmu sholat, sah enggaknya dia nggak tahu, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Akhirnya besok dia nggak sholat lagi, betul? Besok dia nggak mau sholat. Padahal kalau orang yang akalnya sehat, di saat dia dikasih tahu kayak gitu dia punya rasa khawatir. Ya Allah, di saat gue nggak tahu ilmunya gue mau sholat, di saat gue nggak tahu ilmunya waktu gue mau sholat, ternyata mudarat yang bakal gue dapatkan lebih banyak dari manfaatnya dari ibadah yang gue lakukan itu, dari sholat yang gue lakukan kayak gitu. Berarti gue perlu tahu, cari tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang yang kayak gitu, yang akalnya sehat, ya, yang menjadi otoritas dia di dalam melakukan hidup, menjalankan kehidupan, hubungan dia sama Allah. Hubungan dia sama Allah. Hidup gue nih hubungan gue sama Allah Ta'ala. Ini kalau sholat gue bener, hubungan gue bener sama Allah Ta'ala itu. Jadi nomor satu prioritas itu. Tapi kalau orang nggak paham, cepat yaknat min rahmatillah, cepat putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tambah ngacok lagi. Makanya perlu ngaji. Kita nggak tahu di saat kita, ya Allah, kita sadar itu udah lama hidup di bumi tanpa persandingan dengan ilmu. Sampai mau lakukan sholat aja, mau wudu, menyikapi wudu begini begitu kita nggak paham yang benar yang salah yang mana, ilmunya kita nggak tahu sebab. Ya. Nah, di saat manusia dipepet sama hal kayak gitu, pasti yang nongol di dalam imajinasinya bagaimana harusnya bersikap ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang cepat putus asa, ya udah nggak usah sholat sekalian, nggak usah ibadah sekalian lah. Tapi kalau orang yang masih sehat, otaknya belum koslet, dia mikir begitu, terus gue mesti sikapnya gimana nih kira-kira? Kata lu mengajar, paling jaga punya niat, punya azam dalam hati. Pokoknya gue pengen cari tahu soal urusan ibadah gue. Biar hubungan gue sama Allah Ta'ala paling kagak sampai di kadar sahnya dulu dah. Karena jangan samain ya, sempurna, derajat sempurna di dalam ibadah, derajat sempurna di dalam ibadah, ya, jangan salah paham. Derajat sempurna di dalam ibadah, ya, itu di atas makom atau derajat sah.
Jadi kalau ini ibadah tahu ilmu cukup sah, udah bagus. Karena kalau sempurnanya lain lagi. Sempurnanya banyak embel-embelnya lagi itu. Nah ini amalnya orang-orang makrifat. Amalnya orang-orang makrifat. Udah masuk ke makom ihsan itu. Antar budallah kana katarahu fa inna takun tarahu fa inna ya. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah Ta'ala seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat, cukup yakin aja Allah lihat kamu. Jadi sempurna di dalam ibadah nggak sama dengan kata-kata sempurna di dalam luar ibadah. Pada hal yang terletak di luar ibadah. Kalau kadar cukup sah, kadar minus batil. Orang nggak tahu syarat rukun fardu ini itu sholat yang nggak tahu gerak. Jadi banyak orang apa pakai lepis nggak apa-apa. Bukan nggak boleh pakai lepis, nggak apa-apa pakai lepis. Kenapa? Yang penting kalau mau sholat naikin ke celana sampai betul-betul naik ke atas pusat lingkaran tuh. Jangan sampai. Terus kalau pakai kaos, turunin kaosnya. Cari kaosnya agak panjang yang nutupin pantat. Jangan sampai ntar waktu inti ruku tuh baju udah mulai naik. Waktu inti sujud tuh palu Mariana biasa. Rasanya gue pengen pelur pakai pants putih. Iya. Nah ini minus, paham ya? Minus akhirnya nggak jadi sah, jadi batil. Sholatnya nggak sah. Dia nggak paham. Karena dia nggak paham, meski nutup aurat dan batasan aurat dari mana-mana dia nggak paham. Ini satu lagi kita kasih tahu. Ini omongan saya coba. Ente di rumah nggak ada orang sendiri. Aurat ente buka nggak apa-apa. Secara kalau ada orang jangan sampai aurat ente kelihatan. Jangan sampai auratnya kelihatan. Tapi kalau kata Sayyidul Walid, beliau telah lagi dan dengan ilmu yang lebih dalam. Orang kalau biasa di rumah biasa buka aurat pakai celana di atas dengkul pakai koloran doang. Yang pertama doanya nggak mustajab, doanya nggak dijabah sama Allah Taala. Doanya nggak dijabah ini kata wali. Abdurrahman sejak berduri Allah ya. Yang kedua susah mati husnul khotimahnya. Mau kenal merek pakai dua. Udah tahu ilmu, jangan sampai ngamal kayak orang nggak tahu ilmu. Hati-hati, wes tahu ilmu amal itu ilmunya. Niat, benar kasih tahu. Tujuan ente orang ngaji, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngamal. Ngamal tujuannya untuk apa? Untuk mirip-miripin diri sama Nabi. Untuk bertasyabuh, berserupa dengan Nabi itu. Ingat-ingat kalam Sahibul Zubair. Wa kullu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addatun min qabli 'udatil wasa. Orang tahu ilmu nggak diamalin besok Allah adat sebelum menyembah berhala Allah adat. Itu kayak disuruh ngamal. Paling jaga keluar kita dari makalah yang pertama udah keluar. Wafil jahli qabla maut mautun ya ahli. Kita keluar dari situ. Alhamdulillah kita nggak masuk dalam kategori itu. Karena kalau ada di dalam kategori ini wafil jahli qabla mauti mautun ya ahli fajasaduhum qabla kubur, maka Allah jadikan jasadnya mereka itu kuburan mereka sebelum jasadnya dipendam di tanah. Bahasan ini neto, beda-beda penjelasannya. Sakti. Ini bisa nggak naik-naik lagi.
Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan ilmu itu dikatakan dihukumkan sebagai mayit. Dihukumkan seperti mayit. Walaisa lahu hatta nusyuru. Dan orang-orang kayak gitu gak dikatakan hidup sampai nanti hari kebangkitan. Sampai nanti hari kebangkitan dihadapkan sama Allah Ta'ala bagi dia. Sebelum hari kebangkitan tidak dikatakan hidup terus orang kayak gitu mayit. Sampai kapan? Sampai nanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan kapan? Yaumul mahsyar nanti. Yaumul kiamah. Paham nggak? So, ini ya hati-hatinya satu hal ini anak tutup nih ngaji ini malam pakai nih hadis lagi. Yang belum berumur 40 masih banyak, yang udah berumur 40 juga ada beberapa. Tapi yang yakin insya Allah yang berumur 40 dan udah berubah jadi orang baik semua. Ini buat patokannya. Ini buat patokan, buat ente kasih tahu keluarga ente, sahabat ente, tetangga ente, kawan ente, siapapun lawan hasil. Rasulullah SAW beliau bilang dalam sabdanya bunyinya alamatu iqradillahi ta'ala 'anil abdi. Ente mau tahu kata Nabi ciri-ciri Allah Ta'ala berpaling dari hambanya. Allah berpaling dari hambanya. Allah udah enak sama hamba. Allah udah malas sama hamba. Allah udah ilfil sama hamba. Ciri-cirinya apa kata Rasulullah? Istighaluhu bima la ya'lam. Allah bakal sibukin dia dengan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Disibukin aja waktunya habis buat ngurusin itu perkara, buat ngurusin itu urusan yang gak ada manfaatnya. Wa inna ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khulika lahu la jadirun an tatula 'alaihi hasrat. Manusia ini diciptain sama Allah untuk apa? Semua ciptaan ini, makhluk ini diciptain sama Allah untuk apa? Untuk ibadah. Paham ya? Berarti tujuan kita dicipta sama Allah untuk ibadah. Maka itu dikatakan sama Rasulullah, sesungguhnya manusia lewat masa umurnya dari dia sesaat saja. Sesaat aja lewat, umurnya lewat, kata Rasulullah. Sesaat aja. Lewat dengan apa? Dengan tidak mengamalkan apa yang seharusnya dia amalkan sesuai dengan koridor tujuan dia diciptakan sama Allah Ta'ala. Tujuan diciptakan tadi apa? Ibadah. Lewat umurnya dia gak ibadah sama Allah Ta'ala. Sesaat lewat umurnya dia gak ibadah sama Allah. Atau lewat umurnya dia gak ngamalin apa amal yang manfaat buat dia. Apa kata Nabi? La jadiru antatula alaihi hasratu. Maka sungguh penyesalan dia itu akan panjang, kata Rasul. Penyesalan yang akan dia derita bakal panjang. Ingat, di surga gak ada azab. Azab ada berat, tapi ada sesuatu hal yang lebih pedih dari azab di surga. Penyesalan. Surga ada nyesal. Karena nanti nampak semua itu amal-amal kita. Ya Allah, kurang 5 langkah lagi harusnya di surga yang ini. Kelihatan banget tuh. Ya Allah, ini gak bisa masuk surga ini cuma gara-gara kurang 0, sekian % amal baiknya. Yo itu penyesalannya kalau dari akhirat abadi. Ngerti ya? Makanya kata Rasulullah, wa man jawazal arba'ina wa lam yadri khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar.
Orang yang umurnya sampai pada bilangan 40 tahun kata Rasulullah. Orang yang udah sampai umurnya di bilangan 40 tahun, akan tetapi kebaikannya nggak menjadi lebih unggul daripada keburukan-keburukan sebelumnya, maka kata Rasulullah silahkan siap-siap berangkat ke neraka. Dua hari lalu ada didatengin tamu Masya Allah, tamu agung, salah satu ulama besar di Cikarang, Kiai Hasan Al-Basri, yang besok malam minggu acara sama beliau sama Abah Thaifur Mawardi, murid yang beliau miliki. Beliau waktu jam 1 kurangan itu, sebelum pulang dari rumahnya jam 1 malam, beliau nanya, "Beb, masa Habib nggak punya sih kunci selamat buat jalanan hidup di dunia?" Bilang ya ada kuncinya, kisi-kisinya ada. Juru selamat hidup di dunia pada akhir zaman ini ada. Nah, kalau ada Habib berarti bisa jawab, bisa. Tolong jawab dengan jawaban yang belum anak tahu. Dengan jawaban yang gak pada umumnya orang-orang ustadz-ustadz pada ngomong. Oh iya tenang, Anda bilang. Karena yang nanya anak orang alim. Anak tahu di dunia ulama ini kalau urusan kayak gitu yang dibahas apa, insya Allah kita tahu. Ya. Kita kasih tahu. Rasulullah udah kasih tahu kisi-kisinya. Rasulullah tuh udah kasih tahu kisi-kisinya. Cuman banyak orang nggak sadar, nggak ngeh. Hadis ini, anak, antum dan asatid yang lain tahu. Cuman nggak tahu esensi hadis ini. Mungkin, ada yang bilang mungkin. Apa tuh yang dari Hasan? Antum tahu hadis? Innakum asbahtum fi zamanin katsirul fuqaha. Oh tahu ya? Waktu Rasulullah duduk sama sahabat, Rasulullah bilang sama sahabat, sesungguhnya kalian ini berada di zaman yang banyak orang faqihnya, orang paham agama Islam, orang paham syariat Islam ini banyak, berlimpah ruah. Ya, orang-orang yang paham Quran banyak, alim ulamanya banyak kata Rasulullah di zaman ini. Sampai-sampai khutbah yang ahli ceramah sedikit, karena udah nggak perlu lagi mau ceramah sama siapa. Di zaman Nabi mau ceramahin siapa, mau ceramah sama siapa? Oh semuanya alim, yang mau diceramahin siapa? Dan banyak orang dermawannya kata Nabi, sedikit orang miskinnya, sedikit tukang minta-mintanya, karena kebanyakan orang dermawan, orang yang hobi ngasih, berbagi lebih banyak daripada orang yang minta. Maka kata Nabi di zaman ini, amal lebih afdal daripada ilmu. Udah di zaman Nabi ilmu kalah derajat magomnya sama amal. Amal justru amal lebih hebat daripada ilmu. Tapi kata Nabi bakal datang satu zaman. Bakal datang satu zaman yang di zaman itu sedikit orang alimnya, orang pintar ngomongnya banyak. Orang yang betul-betul paham agama ini sedikit. Sedikit betul. Yang banyak penceramahnya. Ya enggak? Cuma Nabi kan nggak jabarin lagi. Kalau aneh yang ngomong tambah-tambahin tuh, mana takut. Ya enggak? Boleh banyak penceramahnya, penontonnya, requestnya banyak juga lagi. Pengen penceramah yang lucu. Kalau nggak lucu nggak asik. Dia nonton ludruk Hasan daripada majelis taklim, daripada majelis taklim nonton ludruk. Lebih aja. Tawa dia lo dari awal ke akhir. Iya. Iya. Tamsar lo tawa nih. Ya. Jadi kalau
ngaji yang mana? Kalau mau share ilmu itu. Enggak ada bagiannya masing-masing. Anak nggak mungkin ngambil jobnya dia. Kenapa? Saling menghargain aja kan. Nah, job ente jalanin job ente dengan baik. Saya jalanin job saya dengan baik. Oke, kan? Gak usah pakai jadi ulama dadakan ente. Itu. Di zaman itu kata Nabi kayak gitu. Orang kayanya enggak, hampir sedikit yang dermawan, makanya banyak tukang minta-minta. Maka di zaman itu kata Nabi, ilmu lebih afdal daripada amal. Ilmu lebih zaman siapa gitu gitu. Di zaman siapa itu? Zaman kita. Ya, coba. Beb, antum di majelis beb, kayak bermusafa, kayak ML beb. Oh kan, udah banyak kan yang kayak gitu. Anak kepengen yang kayak gini. Orang ngaji benar, ngaji betul. Nah, ini nggak usah request majelis sana dibikin kayak begitu. Kalau ente mau kayak gitu, datang ke sana. Cukup udah. Tapi kalau mau ngaji, kau kalau ngaji benar. Karena anak juga nggak minat sama murid yang nggak mau ngaji. Wih enak mah ngaji sama ada patronnya, ada timtrengnya. Nah, ini. Kalau ente tahu itu mana hati itu Nabi kasih kisi-kisi. Kalau lo mau selamat di akhir zaman, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ilmu, ta'lim, ngamal, ta'lim itu berapa? Ta'lim. Iya, betul dari asal. Nah, juga itu kisi-kisi. Isyarat sebenarnya itu dari Nabi. Itu isyarat itu. Jadi itu perlu bangga di akhir zaman kayak begini masih ada orang-orang yang duduk di majelis taklim kayak begini, ngaji betul, dengerin ilmu, ngamalin, nasihat dengerin. Semoga ini tanda dari Allah Taala yang dipilih buat jadi orang baik. Amin. Orang di luar yang kita nggak boleh syukur, ini juga banyak orang di luar yang kan, ya nggak hobi kayak gini. Betul nggak? Ngajinya di majelis itu apa? Kitab. Mau yang ceramah, yang robo, yang pura-pura, yang lucu-lucu. Urusan dia bego, dia nggak bego, dia nggak pikirin sebelah mata. Gue bego, gue senang juga berarti ya. Gue akhir kan. Mungkin cita-citanya jadi orang bego kali. Ya kan? Itu isi-isi. Yang kedua, mahabbah, mahlul. Gampang aja, cinta yang maha baik. Cinta yang maha baik, jangan lihat-lihat alimnya, jangan lihat nggak alimnya, jangan lihat solehnya atau nggak solehnya, lihat darah. Terus selamat dah. Selamat karena fitnah di akhir zaman yang paling gede cuma dua sebenarnya. Dibikin orang nggak cinta sama ilmu, yang paling hebat lagi dibikin orang nggak cinta sama darahnya Nabi, musuhin darahnya Nabi. Emang itu. Sebab kalau masih banyak orang yang mahabbah sama durian Nabi, susah mau diajak acak tatanan hati. Tapi dengan garis bawah, Nabi bilang, anak ngomong kayak gini bukan karena apa itulah. Anak ngomong di posisi kiai. Anak ngomong seperti ini di posisi kiai. Karena anak juga baru tahu Habib bukan mondok. Anak nggak tahu anak Habib sebelumnya. Makanya cita-cita anak itu jadi kiai. Pengen jadi kiai. Tapi Habib yang kiai anak. Makanya metode ngajarnya pun kayak kiai. Alimnya juga sama lah. Banyak jago. Madura nanti kayak gini kan. Kayak ngaji sama jangan jadi kiai-kiai itu. Saya hati-hati cukup jadi kalau mau selamat di akhir zaman itu tuh
Itu dua, nggak usah repot-repot. Ilim, ngaji. Atau Mbah Mun ngomong kayak gitu sebelum meninggal, ngaji. Mau ngapa, mau bagaimana, yang penting ngaji. Jangan repot dalam urusan yang lain. Karena sesaat duduk di majelis kayak begini, waktu satu saat duduk di majelis kayak gini, ini nggak bisa dibandingin dengan ribuan saat duduk di luar majelis kayak gitu. Gitu. Bang, ngaji, kita semakin lagi ngaji kayak gini. Dulu orang ngaji zaman Habib Ali Kuitang kayak gini. Sampai zaman Sayyidul Walid belum ada yang berani bikin majelis. Begitu Walid meninggal, majelis. Tujuan inti majelis kayak gitu, majelis KMR kayak Rasulullah baik bagus. Pemikat. Kalau kita mau mikat burung, ada jebakannya kan? Ini pikatannya. Mikat orang yang nggak senang sama majelis jadi senang dulu. Tapi ingat kalau udah mulai senang majelis, cari pendalaman ilmunya. Jangan cuma hadir gitu doang. Sampai budek juga alim. Sampai budek nggak tahu apa. Anda nggak perlu sebut majelis mana, pokoknya ada orang duduk di majelis 4 tahun. Doa kunut subuh nggak hafal. Kunut subuh nggak hafal. Tasyahud lah terletak. Aneh. 4 tahun duduk di majelis. Khair. Amal yang dia lakukan di majelis khair. Tapi amal dia di luar majelis sama Allah Ta'ala, itu yang jadi pertanyaan. Emang kalau yang datang ke majelis kayak itu jamin nanti langsung pulang jadi orang baik, tahu ngamal ini itu kan belum tentu. Tapi alhamdulillah kayak di MR sekarang kajiannya ilmu. Kita tambahin lagi, kalau dulu Habib Munzir hadits Sahih Bukhari, sekarang kawan-kawan perjuangan itu kakak-kakak kelas juga bahas kitab fikih, kitab hadis juga, tasawuf juga, banyak lah kalau dia kan. Ya alhamdulillah. Karena memang sekarang tujuannya mengedukasi umat. Lalu orang ente datang ke majelis taklim gak dapat apa-apa. Masa enjoy aja. Anda juga mau kalau kayak begitu ceritanya, punya karyawan gak pilih gaji. Jika dia enjoy kan, yang penting datang doang nampang. Hobi pamer otot kali waktu kerja. Yang penting gua kelihatan keringetan. Udah kerja kemana? Gak udah ada gaji, mau kan? Orang kerja aja masih nyari gaji. Padahal gajinya sama keringet yang sama capek yang dia dapetin, upaya yang dikeluarin nggak seimbang. Gaji lu berapa ya? UMR 4,5 juta sampai 6 juta, oke. Sama capeknya nggak imbang. Itu 6 juta nggak bisa beli waktu ente. Betul? 10 juta bisa beli waktu ente. Ada. Ente mau dibayarin 10 juta, udah beli ente 10 juta, mau nggak ente? Nggak mau kan? Yang sehat udah jadi orang. Tapi mau nggak mau akhirnya itu terjadi kayak gitu. Royal, bungain, dibungakan. Kalau ente nanam duit di bank bunganya haram, kalau yang satu ini enggak. Waktu ente habis di situ datang ke majelis kayak gini ngaji. Bunganya jadi baik buat nutup kekosongan waktu dari barokahnya Allah yang nggak terisi dengan barokahnya Allah. Gaji 10 juta nggak bisa bayar, upaya ente capek ente tuh lebih dari 10 juta kalau ente mau tahu. Jangan ente bangga, gua 10 juta, capek lo lebih dari itu. Sakit-sakit lo kerja, ya kan? Coba kalau urusan sholat, nggak kudu aja.
Coba kalau dibentak sama bos ente, kok kerja ente hilang kata meriang. Ada begitu namanya. Ada kalau lemon ada manis-manisnya, kalau ini ada bangsat-bangsatnya nih. Oke deh. Jadi jangan sampai ente ngerasa 10 juta itu bisa bayar upaya ente, enggak. Caranya gimana? Bungain lagi. Bungain lagi, infak, sodako, hadiahin ke guru, kasih hadiah ke guru. Cuk. Di Madura itu ya, di Madura itu punya adat apa namanya? Kalau bahasa Madura itu sedekah apa? Iya, nyapis, benar nggak? Nyapis kan? Itu udah adat itu. Nyapis sodako, nyapis kalau kata nyapis ini khusus ngasih ke guru ini, betul kan? Pasti ngasih ke guru, karena orang Madura tuh tahu waktu dia sodako ke orang lain pahalanya cuma sekian. Tapi kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin karyanya Habib Abdurrahman Masyhur, beliau mengatakan faedahnya kita ngasih 1 perak ke guru, ngasih 2.000 perak lah. Susah 1 perak udah gak ada, sekarang paling kecil 2.000 anggap. Ada web 1.000 gopek, nggak parkir 2.000 harganya. Ya nggak, absa dari 1.000 nyempet ya. 2.000. Oke? Ya. Ngasih 2.000 ke ulama, ke guru, dibalas sama Allah Ta'ala 7.000 kali lipat. Coba kita hitung ya. Lalu taruh kau 7.000, 700.000 kali lipat 1,4 M. Jangan banget kan ngasih 2.000 ya. Itu bayangin 2.000 ngasih ke guru, Pak ganjaran 700.000 dilipat gandakan pada 700.000 kali lipat. Kalau 2.000 itu dibalas sama Allah 1,4 M. Bayangin. Makanya kalau ditarik punya ada. Orang tarik ini keren. Kalau mau sedekah. Syuf nih. Anak kasih ente duit. Tapi bukan buat ente, buat Allah. Yang terima orang alim juga kan, orang tarik di sana ilmunya. Jawab lagi. Ya khair, anak terima. Bukan dari ente, dari Allah. Wasilah ente. Tarik. Oke, tak terima. Bukan dari ente, dari Allah. Karena kasih ente, malu ente tadi, dari Allah. Ya orang sedekah dibalikin sama Allah kan. Ente tanya aku di orang Madura itu nyabis itu udah jadi adat istiadat di Madura itu. Nggak bisa enggak. Ente kalau misalnya datang ke rumah Cakun punya anaknya, anaknya dikumpulin deh. Pasti itu tahap. Pasti itu. Orang Madura yang punya anak kedatangan Habib, kedatangan Kiai, kumpulin duit, kasih. Padahal bapaknya kasih juga. Nah repotnya kan kalau anak kecil kasih. Udah nggak usah. Bapak Beb tolong terima Beb, ini kan adat. Mau nggak diterima bapak nyuruh. Kita terima pas kita ambil, anaknya narik juga. Gila. Ngajak bercanda. Ya kan? Ya kan anak kecil begitu ya. Pasti ada tahanannya di mana. Bercanda ya. Jadi nggak ada yang rugi. Bayangin. Terus 10 juta keluar 2.000 perak dari 10 juta jadi 14 M ente, 1,4 M. Nggak ada yang ngasih guru 2.000, nggak ada. Tahu di sini. Paling banter 20.000.
20.000 kali coba berapa? Lo nya masih 100.000. Makanya ngasih Alphard gitu. Ya kan? Ngasih 1 juta, 2 juta, lumayan buat nabung beli mobil. Ente ini ngasih guru duit beli mobil, mobil dipakai guru dakwah. Kemarin tuh mobil jalan dakwah sama guru ente nganterin guru ente, pahalanya ente dapat. Ente dapat, ente bukan ulama, nggak bisa ngajar, tapi ente dapat pahala ngajar di guru ente. Bayangin, mobil yang ente beliin ke guru ente nggak dipakai maksiat, nggak dipakai bawa perempuan kecuali bininya. Oh, di Nanteng baru gue maksiat. Hampir sono sini kan. Jangan. Guru agak. Nah, insyaallah. Kalau kayak gitu digampangin prinsipnya sama Allah. Amin. Iya, amin jangan kencang. Sama guru jadi hitungan dulu dah. Kalau amin kencang. Amin. Ya. Paham ya? Itu satu hadis setengah jam. Salut saya sendiri. Terus saya mau salut mente. Lah wong ente ngaji mana loh. Ya nah salut juga lah. Salut sama ente orang insyaallah istiqomah. Amin. Ya lebih salut lagi kalau beli mobil ya. Jangan gini dong. Oh. Soleh ente. So tawatur soleh. Ah ya. Allahu